Ya, terima kasih Nadib udah ya mencurahkan hatinya, isi hatinya itu luar biasa gitu. Memang sekarang ini kita ya bisa dibilang dikejar juga ya, tadi Nadib udah mention kalau memang Robos ini cepet banget. Kita juga sebagai komunitas ya, udah lama. Ya, kita udah lama dan memang apa ya, kalau gue rasa ya, emang beda-beda gitu ya. Maksudnya tiap era tuh perkembangannya juga, kita juga lama ya. Saya baru sekarang aja 2021 tadi Nadib udah mention banyak treatment dan memang benar gitu. Gue gak nyangka aja sih di 10 tahun Nuri bisa tercapai gitu. Dulu gue kira 10 tahun Nuri itu kayak belum tentu terjadi juga. Jangan doang dulu. Ya 10 tahun yakin gitu. Ya gue gak nyangka aja gitu, kayak 10 tahun mungkin masih ada, tapi kayak ya udah biasa aja. Ternyata di tahun ke-10, 10 tahun Nuri itu tahun 11 berarti. Itu ternyata bisa gue bilang ya milestone kita ngumpul semua di situ. Bener banget gitu. Jadi kayak bisa, gue juga udah siapin sih sebenarnya presentasi. Cuman memang nggak akan gue bahas semuanya ya, karena nanti bakalan gue bikin event juga di presentasi ini. Cuma mungkin gue akan nyambung aja kayak nanti saya dari presentasi gue sambungin kayak yang udah diomongin nanti. Jadi ya kayak Nadib bilang, kalau misalkan Uri dulu pernah darurat dan gue nggak mau terjadi lagi gitu kan, gimana caranya biar nggak terjadi lagi ya harus ada perubahan lah gitu. Dan menurut gue 2021 kemarin juga walaupun banyak milestone tapi kayak sistemnya masih kurang gitu menurut gue untuk ya menyiapkan 2022 dan seterusnya gitu kan, yang memang pergerakannya udah fast pace banget. Nah makanya gue harus nyiapin strategi lah istilahnya, strategi gimana biar Uri ini masih bisa survive gitu. Bukan cuma Uri doang ya, maksud gue untuk seluruh komunitas ya. Dan ini lo bakal paham kok yang gue maksud Uri ini sebenarnya Uri kita apa sih gitu. Mungkin dari awal dulu kita ada flashback kayak tadi. Jadi Uri itu ya memang udah 10 tahun gitu. Berdiri pertama kali di Facebook sebagai Robos Indonesia, udah Robos pertama. Bagi yang mungkin udah lama nih kayak Kevin, Uli, siapa lagi ya. Pokoknya yang baru juga gue gak ada masalah sama sekali, lu mau baru mau lama. Ya intinya udah tahu ya. Jadi kayak udah tujuannya juga untuk menyatukan gitu, menyatukan Robos Indonesia itu tujuan pertama, dan sampai sekarang pun juga masih itu, walaupun berubah, eksekusinya selalu berubah. Maksud gue berubah nih di caranya lah gitu, caranya tuh nggak selalu sama, walaupun tujuannya sama tapi eksekusinya beda. Mungkin gue kasih contoh yang sederhana aja. Waktu zamannya Facebook kita tuh benar-benar ngumpulin pemainnya gitu. Jadi kayak apa ya, misalnya kan dari Facebook doang gitu, dari Facebook mungkin dari Robos juga, dan itu apa ya, kayak biasanya kita cuma fokus ke playing aja gitu, developingnya nggak ada. Baru di tahun 2018 kesini itu mulai berubah. Nah itu sebenarnya berubahnya juga karena masa udah darurat itu kita kayak ada yang salah nih gitu, kayak eksekusi kita itu harus berubah gitu. Dan memang setelah itu ketika gue setelah bangkit lah gitu, gue benar-benar nyusun satu hal yang baru lah gitu buat gue. Dan gue butuh apa? Gue pakai apa ya istilahnya, nggak cuma Nuri doang gitu, gue butuh bantuan banyak grup lah istilahnya. Nah nanti mungkin lu bisa bedain, nanti gue jelasin lagi sih. Cuman sekarang nih fokusnya gue lebih ke sini. Poinnya ada dua, memang untuk kedepannya gitu. Itu kalau dulu benar-benar sentralis, bisa gue bilang sentralis. Tapi kalau sekarang tuh gue pengennya ngelibatin banyak grup. Cuman bedanya apa ya istilahnya, tapi tetap satu naungan lah gitu istilahnya. Jadi yang pertama tuh kita ingin merangkul komunitasnya apa? Nih kalau lagi jelasin. Cuma yang pertama tuh berbahasa Indonesia sama yang tinggal berperuntukan di Indonesia gitu. Maksudnya tinggalnya di Indonesia atau sekitarnya tuh makanya gue bilang regional. Regional tuh artinya nggak cuma Indonesia doang sih, negara lain tuh bisa. Itu bedanya. Nanti mungkin kalau mau nanya kenapa nanti bisa juga jawab. Gitu. Pengurus grup, server, media, Facebook. Dan ini nggak terbatas kayak lu misalkan yang ada yang nggak join grup sama sekali gitu, maksudnya atau independen banget lah gitu. Itu juga masih gue masukin gitu ke kegiatan komunitas, karena ya lu mengembangkan sesuatu gitu. Lu developer, paling bawah developer. Kalau lu bukan yang atasnya, tapi lu developer itu masih termasuk. Gitu. Terus, nah ini tentang apa sih sekarang gitu. Ya ini mas bener gak terasa ya dari sebelum-sebelumnya, cuma sekarang gua tekanin aja bahwa sekarang tuh Uri, ya ini sih.
Nadif ada di program ini gitu, yang ada di diadain oleh program divisi developer relations. Tujuannya untuk bikin event lah ya. Jadi kita sebagai developer itu bisa bikin event untuk developer lain. Benar-benar komunikeran banget gitu, dan tapi didukung ya Roblox. Dan udah banyak yang mendaftar, itu ada linknya dalam link apa, jadi struktur dia tuh IO-nya di mana aja sih. Cuman kemarin tuh ada kejadian IO yang nggak pernah ngadain event tuh dikurangin gitu, jadi di dua-duanya juga berkurang sih. Dan seperti itu. Nah ini sekarang ada 2, cuma nanti harapannya ke depannya akan ada lagi gitu. Dan mungkin sekarang udah ada yang udah proses gitu, Yong sama Lilik. Mungkin boleh didoain Yong sama Lilik ya. Udah tinggal interview kan ya. Ya, dan kita bisa ngadain banyak salah satunya ini ya, gue pas bikin ini gue udah lama bikin presentasi ini, dan bahkan sebelum gue ngobrol gitu. Dan sebelum kita ngadain acara itu kan sebelum kepikiran ya bahkan acara ini, gue udah menunjukin duluan ke Nadif. Ya gue gak nyangka aja kita bisa ngadain acara yang kayak gini secepat itu ya. Dulu kan kita expect-nya kayak udah kita ngikutin pace-nya Roblox gitu. Bahkan kita bisa lebih cepat dari itu. Karena kan sekarang ini memang belum bisa meet up kan ya. Roblox belum boleh kita meet up. Tapi kita kayak fuck it lah gitu, let's do it gitu. Let's go. Ya mumpung COVID kalau di luar kan di US itu masih naik. Kita tuh sempat turun, jadi kayak kesempatan nih gitu. Jadi langsung kita ambil, dan ya kebetulan, dan gue gak nyangka sih gue awalnya kayak udah kita minta apa di Jubur gitu. Cuman si Nadif Nadif visioner juga nih. Jadi kayak ngasih gimana kalau kita tunda aja gitu. Gue sih orang yang gue dulu nolak sih, cuman abis itu gue kena exposure asrama, jadi kayak gue asik sih. Gue kalau nggak asrama mungkin gue nggak mau ya. Cuman kayak udah ayo gitu, kayak jadiin aja. Dan ternyata terwujud gitu loh. Gue tuh udah sebenarnya agak wanti-wanti juga tuh pas sebelum kayak ini bisa berhasil. Gue juga agak down, cuman bener-bener Nadif nyakinin gue gitu. Dan alhamdulillah kita di sini masih pada sehat nih. Maksudnya masih fit kan ya. Moga-moga besok masih bisa lanjut dan kita bisa pulang sama. Amin. Oke, jadi gitu. Terus selanjutnya, nah ini gimana sih caranya gitu? Kita sebagai IO tuh ngapain sih gitu? Tentu kita kerja keras gitu ya. Kita benar-benar mikirin, brainstorming, terus event organizing lah kita. Walaupun memang 1 bulan tuh kita event paling 2, bahkan ada 1 bulan di mana kita nggak pernah event sama sekali gitu. Karena kan kita masih kerja juga. Tapi moga-moga itu berubah ya, kalau di nambah, semoga ya eventnya bisa lebih sering juga kan sih. Jadi gitu. Terus kita juga mendengarkan masukan saran dari saudara. Mungkin bagi kalian yang sering melihat server-server di Discord, misalnya ada 2-nya gitu. Mungkin lo pernah lihat gue nyebar survei gitu kan, survei feedback itu berguna banget buat kita gitu. Kalau yang nggak ngisi ya nanti lain kali ngisi ya. Jadi kayak benar-benar gue butuh feedback saat itu juga gitu. Gue mungkin pernah ngobrol sama kalian berapa tahun yang lalu, cuman kan ya itu berapa tahun yang lalu gitu. Gue pengen tahu kondisi yang sekarang lah gitu. Makanya gue nyebar survei itu, dan ya itu mempermudah banget gitu. Kayak pakai Google Form gitu. Gue juga baru belajar pas magang ini sih, kayak Google Form tuh ternyata penting gitu. Karena gue dulu kayak gue suka ngeremehin, makanya gue suka main-mainin gitu. Mungkin sekarang ada yang bikin gue ya karma mungkin. Google Form, cuman ya makasih banget mungkin yang udah ngisi, dan mungkin kalau belum ya next time mungkin tolong lah gitu, kayak bantuin kasih feedback kalau kita, karena nanti habis event ini juga kita rencananya mau gitu sih. Terus ya kita juga pengen ngadain acara-acara yang memang menarik perhatian juga sesuai pasar, dan sesuai kayak tadi nanti bilang kayak dia pengen bikin event yang ngajarin pada gitu, untuk mempersiapkan diri untuk welcome perusahaan-perusahaan nanti ya gitu, biar profesional gitu. Itu juga bagus gitu. Itu kan artinya walaupun mungkin pasarnya kan untuk di luar ya, tapi kita menyiapkan untuk pasar itu sendiri gitu. Developer biar bisa menyesuaikan tadi ya perusahaan yang mau masuk Roblox gimana sih gitu, biar kita bisa siap gitu. Kita juga mencari tahu dari developer dan melibatkan kalian ya. Kalian di sini yang kalian diundang kan ya. Semua ini nggak ada yang kayak saya di-announce terus kayak ikut, beda sama meetup dulu ya. Jadi meetup awal Uri kan kayak di-announce di Facebook gitu-gitu. Nah kalau kalian nih ya gue pilih gitu, kayak ini semua gue undang sih. Soalnya mungkin ada yang diundang Bagas juga, tapi ya lu diundang gitu. Gue walaupun mungkin lu selalu dekat ya, tapi kayak
benar-benar lu tuh developer terpilih lah gitu. Gue bisa bilang lu salah satu developer terbaik, dan harapannya nggak cuma kalian dong ya, bertambah terus ke depannya gitu. Kita kalau bisa bikin camp yang isinya 100 orang juga bisa. Salah satu itu ada yang ngomong kayak, Gaf, buat apa si Aryo, ada yang kenal Aryo Seno, iya, yang itu Hanoman. Nah itu dia kira dia mau ikut tadinya, terus tapi ada tugas. Terus gue bilang, emang ikut apa? Dia tanya, yang ikut berapa? 20. Oh, gue kira 200 gitu. Oh ya, kan nanti ke depannya gue pengen sih. Omongan dan doa. Bisa ada doa. Ya, kita juga pernah tinggal di villa. dan ini yang terakhir gitu. Sama persis sama dengan saya itu Roblox. Yang gue di sini developer ini juga gue yakin pada punya grup masing-masing lah gitu. Entah itu tadi ya gue bilang grup studio, entah itu Flex Club, entah itu komunitas dev gitu. Yang mungkin di sini ada Kevin, Roxy, ada yang Inggris juga, kalau Metek ada tuh. Ya, kilometer ya ini. Ya saya banyak lah grup-grup studio, bahkan kayak Apik ya, RMB gitu kan, Robot Marketplace. Itu semua komunitas gua anggap sebagai komunitas kecil yang ada di Discord. Jadi bekerja sama. Jadi fokus Uri itu kalau dulu nih mungkin gua flashback lagi ya. Dulu tuh Uri sentralis tuh, karena dulu yang megang itu Lili dan dia istilahnya overpowered gitu. Kayak cuma dia doang yang bisa scripting, biasanya dia doang yang punya talenta lah gitu. Kita bego-bego semua. Saya lain bego lah gitu. Sampai hari ini Sampai hari ini Enggak gitu dong. sampai dia masih ngaku supervisor aja kayak aduh gue masih kalah. Jadi kayak benar-benar ya, dan dia diuri gitu kan, jadi diuri ya udah Uri overpowered gitu. Jadi benar-benar sentralis, semua grup itu ya kiblatnya Uri, bisa dibilang ya, semua grup Indonesia tuh kiblatnya Uri. Time has changed gitu, apa ya udah berubah lah gitu, waktu udah merubah segalanya. Sekarang nggak kayak gitu. Sekarang bisa dibilang kalau gue ya, menurut gue ya udah beda-beda gitu. Misalkan kayak YouTuber, Uri aja sekarang di Roblox sudah bukan grup terbesar sih, kalau kalian tahu. Mungkin player-player lama ya udah kaget juga ya. Jadi saya grup Indonesia terbesar tuh bukan Uri lagi, tapi grup YouTuber gitu. Nah itu dari situ aja udah bisa nunjukin gitu kayak ya Uri udah bukan kiblat komunitas lagi. Maksudnya bukan kiblat dalam arti katanya adalah sentralis lah komunitas Indonesia tuh. Ya gue di awal memang gue kayak agak frustasi gitu. Makanya gue bilang waktu itu gue Uri darat sebenarnya dari juga salah satu faktornya. Tapi ya gue mikir gitu kayak ya gue nggak mau Uri hancur karena itu gitu. Gue pengen Uri tetap survive, value-nya tetap ada prinsip unity di situ gitu. Karena kan unity itu bukan engine ya. Iya ada persatuan lah gitu kayak prinsip Uri itu kan untuk mempersatukan tadi kan pemain Roblox Indonesia, walaupun sekarang ya diperluas nggak cuma pemain tapi semua yang main Roblox, semua yang develop di Roblox gitu. Dan value itu bisa dicapai ya dengan cara lain juga bisa gitu, nggak konsentralis istilahnya. Nah ini kalau misalkan nggak jelas ya udah kita mendukung grup-grup tadi ya. Saya orang kan nggak apa kita tuh udah nggak Uri lagi ya, kita rangkul tetap gitu. Maksudnya bukan berarti kalau dulu kan udah dominasi jadi saya udah top down lah ya. Kalau sekarang kayak bottom up lah, saya dari bawah dulu dikumpulin, tapi kayak satu naungan lah kita ya kayak gini lah, kita saling kenal, kita saling ya saya saling percaya lah gitu. Kita bisa apa, makanya ini camp-camp ini sebenarnya untuk menunjukkan ya kita trust sebenarnya sih, lebih ke kita ya percaya satu sama lain, bonding dan apa ya harapannya ketika pulang dari sini ya ada bekal yang bisa kalian ambil lah gitu, kayak value Uri ini ada di camp ini gitu. Kita backgroundnya beda-beda nih, ada yang misalnya developer tuh nggak cuma orang yang buka Roblox Studio gitu, ada Uli contoh, dia streamer, video editor kan, dan apa namanya ada Kevin gitu, video editor lebih ke luar Robloxnya gitu, di luar Roblox Studionya. Ya mungkin ada lagi lah yang, dan ya gue yakin lah gitu kalian backgroundnya beda-beda, tapi ya kita saling kenal gitu, dan itu yang bikin gue senang gitu. Kita beda komunitas, kita beda apa sih, beda tongkrongan lah bisa dibilang, tapi kita ngumpul nih satu tempat di puncak ini, dan itu amaze me so much gitu loh, kayak bisa loh ternyata. Itu gue benar-benar apa ya kagum lah bisa gitu, bisa berdua sama Bagas segala Bagas apa
antusiasnya Bagas tinggi loh. Ini untuk event ini kan kita awalnya cuma berdua kan, terus Bagas kayak gue bantuin. Ayo gitu. Ayo gue bantuin gitu. Jadi guys. Boleh. Jadilah. Ntar gue jadi teknisan ya. Hah? Kenapa nah ini sebenarnya kenapa tuh kalau sekarang ya kita fokusnya lebih ke itu kan tadi ya apa dari segi value, cuman juga ada dari segi dari dua ini. Jadi kita kayak show off Roblox nih sekarang nih. Udah ngomongin Robloxnya nih, Roblox itu bukan cuma ke value ininya. Jadi kayak kita pengen menjualin bahasa Indonesia gitu, mengenai bahasa Indonesia di Roblox, menjualkan keberadaan melihat komunitas Roblox di wilayah Nusantara. Hasilnya apa? Harapannya ini bercepat bahasa Indonesia menjadi satu buku dan ramai aktivitas meetup. Ini sebelum lu bikin camp ya, jadi kayak pas jadi camp ini kayak udah agak beda gitu. Cuman ini sih, mungkin ada yang belum tahu, ini bisa lu baca ya, udah player. Tentu ya karena kan bahasa Indonesia kalau ada option bahasa Indonesia di website Roblox itu pasti ya bakal lebih menarik lah ya bagi orang Indonesia gitu. Terus ini yang kedua, ini yang gue tunggu-tunggu sebenarnya kerja tidak. pengen. Jadi kayak developer engagement itu mungkin bagi yang belum tahu, jadi kayak kalau kita kan IO ini voluntary ya sebenarnya kayak sukarela. Cuma kalau di ET ini kayak IO juga, tapi digaji lah. Saya digaji itu dalam arti kata pegawai tetap ya, pegawai tetap Roblox gitu. Dan ini memang bahasa-bahasa yang dari Roblox ini mereka punya ini. Terakhir Rusia. Nanti lu bisa lihat jadi intinya Rusia terakhir gitu. Dan ini yang ketiga terbuka video star, nanya yang ditunggu-tunggu. Kalau udah ada YouTuber non bahasa Inggris yang apa dapat yang masuk ke startup program di situ sih. Nah, tidak dari bahasa yang didukung Roblox yang lain selain Inggris kan. Tapi kan Indonesia belum. Jadi kita nunggu. Dan yang terakhir Kita. Di warung. ada satu fakta yang kemarin tuh lu tahu recorder tinggal di recorder tuh apa kayak course coding gitu, sekolah coding yang nawarin program Roblox Studio gitu kan, belajar Roblox Studio. Mereka tuh bikin kompetisi kerjasama sama Telkomsel. Jadi lu kalau ada kode bintang Udah lu 4 kalau nggak salah. Terus 30 jadi lu bisa beli Robux itu. Jadi kita keluar Robux gitu. Itu Telkomsel sekarang. Jadi kayak it's not impossible gitu kayak yang terakhir ini bisa terjadi juga. Kayaknya mungkin ada yang tahu ada yang enggak gitu. Jadi pas tanggal 16 November minggu udah lama berarti kan di sini. 16 November Investor Day untuk ada Investor Day di mana dia ngejelasin bahwa ini loh bahasa yang kita dukung. Paling bawah. Sebenarnya masuk. Tapi masih ada dua lagi ya. Client localization itu tadi ya, bahasa yang didukung di website, sama studio localization artinya ya studio itu lebih ke Roblox Studio bahasa Indonesia gitu. Cuman sebenarnya kita nggak butuh itu, yang kita butuh adalah DP-nya gitu, engagement team-nya. Kita bekerja sih. Nah ini developer standar ini, itu tadi ya, gue bikin ini sebelum camp ini bakal dirumuskan gitu di Blogspot sejauh ini ya. Tapi inilah ya, gambaran yang terakhir harus foto kita langsung bertaruh sini. Cuman ya ini loh gitu, kita buktiin bahwa ya tidak menutup kemungkinan kita bisa seperti ini. Amin. Bisa bahkan seperti ini. Amin. Ini apa kan? Nyala. Karena ini mungkin gua lebih ke apa ya? Mungkin ada yang mau nyampein gitu sejauh ini kayak sama Nadine tadi ya, kayak mungkin ada yang mau sampaikan komentar mungkin. Nah, nggak apa-apa sih komentar singkat aja gitu. Ada yang mau, kalau nggak mau nggak apa-apa sih, cuman kayak ada yang mau mungkin Nadine lagi atau Bagas mungkin yang malah pergi. Gue mau nunjuk dia badannya. Soalnya dia banyak kita dari ya, lanjut dulu ya. Jadi kayak bener gak sih bahasanya? Masalah. Bener. Jadi kayak selama ini ya gua kan apa ya? Tadi mungkin survei juga
kayak gue waktu itu survei terakhir tuh gue tanya kayak lu butuh nggak sih lembaga pemersatu komunitas Roblox Indonesia? Banyak yang jawab ya sih ya, cuman kayak ya aja gitu, misalnya nggak ada alasan. Gue lebih menarik perhatian gue tuh yang jawab enggak. Nah enggak ini ya karena mereka ya itu kayak belum kayak bilangnya enggak tuh karena udah sudah banyak. Ada yang jawab kayak gitu enggak karena ya istilahnya buat apa juga gitu kan, istilahnya ya mereka nggak melihat. Jadi kenapa harus ada lembaga pemersatu komunitas? Ya sebenarnya buat kalian gitu, kalian dapat benefit itu. Jadi kayak apa ya? Kenapa buku ini ya tadi gue jelasin sebenarnya. Lo ada ide acara kalau sama kita, jangan segan-segan ngomong. Kita ngumpul kayak gini, daring-luring. Tiap khusus ini juga termasuk. Nanti juga bakal ngadain. Insya Allah ada khusus. Networking ini yang paling penting sebenarnya. Ini fondasi acara ini ya, networking sebenarnya. Sebatas jadi tinggi banget. Jadi kayak gitu. Networking, nah ini terus jaringan, kolaborasi, informasi penting, cara mengenal diri. Ini kayak kita banget ya. Jadi gitu. Ini sebelum membuatkan jadi kayak lagi gitu ya. Ini loh sekarang kita lakukan. Nah ini lesson mungkin ada yang nggak familiar atau ada yang familiar lesson ini. Sebenarnya udah lama, udah setahun lebih gitu ini. Tapi sebenarnya ini yang gua pengen tuh ini. Lesson ini adalah sebagai perwakilan leader komunitas mereka yang belajar dengan baik atau komunitas dari 1 sampai 3 dan komunitas bersangkutan. Itu manfaatnya ini kita ya kayak campaign aja disubsidi gitu ya. Subsidi itu maksudnya sponsor. Nah, officer ya untuk yang lain misalnya di lesson kan untuk benar pengurus lah ya. Tapi officer itu ya developer sebenarnya, officer tuh bisa masuk juga. Developer bisa masuk sini. Jadi kayak lu masih ada kesempatan gitu untuk mengembang diri dengan jadi officer lah. Kita nyebutinnya lain aja ya, bisa berubah nanti ke depannya namanya. Tapi kalau lesson mungkin bagus, cuma kalau officer mungkin bisa dijaga lagi ya, namanya bagus. Nah ini cara sedang diundang sama kayak ini yang diundang kalian. Terus DM, Kamengo. Nah, nanti gue jelasin sih nggak sempet deh. Kamengo itu apa? Nah ini gue sebenarnya lebih ke itu divulgasi kan. Udah nggak bukan apa yang lu marah-marah. Kenapa itu jadi cuman ya intinya ada Romos tuh punya core value dan Bang Albo ikutin gitu. Gue juga baru tahu core value ini setelah jadi IO gitu, ternyata di ada kebayang ada buku untuk IO lah gitu, dan ini isinya gitu. Respect the community, ya kita dengarkan masukan, take the long view, kita udah mikir ke depan, bahkan lebih ke depan dari proses sendiri gitu, dengan di camp gitu kan. Boleh dipimpin sebenarnya. Responsibility, tanggung jawab, ya istilahnya. Jadi kita juga melatih nih camp ini kita risk banget ya, saya resikonya gede. Jawabnya di kita semua. Tapi ya kita mau gitu tanggung jawab lah istilahnya, kalau misalnya ada apa yang berubah, ada apa yang cuman kayak ya we're ready. Get stuff done. Ambil langkah kayak ini tadi, kita ambil langkah juga gitu. Selain kita mikir, ya kita ngambil langkah juga gitu. Kita maju. Kita menerapkan tersebut. Nah ini proyek-proyek pendukungnya. Ya ini mungkin ada agak kaget ya. Jadi ini setelah saat ini gue yang kalau yang ini gue baru bikin kemarin malam. Mungkin ya ini gue bocorin nih ke kalian ya. Kayak Uri nanti ke depannya dalam waktu dekat coba. Nah ini coba punya project bagi Uri kan coba buat Discord untuk promosi kan. Terus bersama dengan instansi lainnya yang tadi dibahas sama Nadiem, kayak kendala selama ini kayak ini ya tadi kan perusahaan masuk ke Roblox itu ya mereka harus belajar kan ya dari orang yang ngerti gitu kan. Tapi kan mereka bingung nyari gimana. Orang yang ngerti Roblox masih susah gitu. Kalau orang yang main Roblox sih mereka anak kecil juga pasti tahu gitu. Cuman untuk nyari developer tuh ya masih susah juga gitu. Mungkin kalau sekarang ada orang nanya ya developer semua gitu, cuman kan kalau secara umum ya susah gitu. Mereka gimana sih caranya gitu? Ini selama ini menjadi masalah ya. Kita lihat kayak orang bingung mau kontak kemana. Tapi ya alhamdulillah udah beberapa yang on point gitu. Nge-reach out ke gua. Tapi gua sendiri
kayak bingung juga gitu karena kan ya gue lebih fokus apa ya Uri kan udah agak jauh lah ya yang beda kalau itu sentralis enak gitu coba kalau sekarang kayak udah ya bicara gitu susah jadi kayak udah at least ya, apa kita udah networking jadi kalau misalkan ada perusahaan butuh sesuatu gue tahu siapa yang bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Orang-orang yang capable gue kenal lah paling enggak gitu kayak ya akan gue kenalin orang apa perusahaan itu akan gue kenalin ke orang-orang yang emang capable gitu sebenarnya tujuannya itu biar yang perusahaan juga tertarik gitu kan melihatnya oh ternyata gampang ya sama apa Kirobos tuh gampang gitu dan ini yang udah dirasain sama perusahaannya Lilik gitu karena mereka memang on point gitu sesuai pas di target lah gitu ketemu gua bisa untungnya gua waktu itu bisa nyari orang dan mereka ya sekarang buktinya Lilik masih kerja gitu setahun lebih di mereka dan salah satunya mana nah itu salah satunya kerja juga di situ jadi bawaannya Lilik ya seperti itu ya juga ada Kimia Farma tadi ya Kimia Farma juga pas hubungin gua mereka tahunya itu dari waktu itu kan di TB itu dibikin wisuda ya kita kontak terus tapi mereka nah ini hebatnya TB mereka tanpa bantuan siapapun mereka belajar sendiri bisa ya hebat banget terus tapi kita karena udah muncul diri jadi kayak mereka kalau misalkan nanti ada apa-apa mungkin bisa kalian kita kontak tapi kalau untuk wisuda ini kita udah cukup sih udah siap semua lah gitu cuman kalau ada next project mungkin bisa melibatin mas komunitas mas lah gitu dan ternyata benar gitu nggak lama berapa bulan kemudian ada yang kontak dari Kimia Farma Kimia Farma minta dia mereka mau bikin wisuda apa sih manajemen apa trainee gitu lah trainee-nya terus mereka pengen bikinnya di Roblox gitu mereka nyari akhirnya ya untungnya gue kenal Bagas gitu kan Bagas Nadib mau bantuin yaudah ayo gitu dan ternyata mereka puas gitu. Alhamdulillah mereka puas over expectation itu di atas ekspektasi mereka juga kan jadi kayak ya itu kalau misalkan dapat orang yang tepat nah gue pengennya gitu jadi tujuan yang ketiga ini sebenarnya biar mereka ini perusahaan ini datang ke orang yang tepat yang bahaya adalah ketika mereka datang ke orang yang salah gitu waktu itu yang pernah bercanda waktu itu kayak untung baru ya kan coba ke ASN ya itu lucu gitu maksudnya benar juga karena bukan cuma teori ya itu udah kejadian gitu di luar ya untungnya di luar sih tapi di luar ya itu udah nyata banget gitu kayak mungkin lo tahu event bukan event Paris Hilton Paris Hilton itu tuh yang mereka nggak akhirnya lah saya jadi perbincangan satu komunitas Roblox seluruh dunia gitu kan gitu gitu kan nah itu yang terjadi kalau perusahaan masuk ke apa istilahnya masuk ke Roblox dengan melibatkan orang-orang yang tidak tepat gitu nah gue pengen perusahaan-perusahaan Indo itu datang ke Roblox melibatkan orang tepat kayak kita gitu orang-orang yang ada di sini yang mungkin nggak datang juga tapi memang itu tadi yang gue bilang capable itu yang gue pengen gitu itu tadi sebenarnya poinnya lebih ke situ sih kalau gue pribadi kalau mungkin ada kayak kita jangan sampai apa ya sampai kecolongan gitu kita harus melontar duluan kita jangan sampai orang baru sebenarnya orang baru nggak salah orang baru ke bapak tuh ya kayak TB tadi gitu loh mereka kayak apa mereka baru kenal Roblox tapi mereka capable gitu kita hebat banget tapi nggak semuanya begitu nah itu maksudnya persentase kecil gitu ya pasti yang capable itu adalah orangnya yang harusnya pengalaman gitu udah berpengalaman udah bertahun-tahun nah itu gitu nah itu yang gue sebenarnya lebih tekankan ke situ gitu jadi kita yang udah berpengalaman ya kita show off gitu kita jangan kalah karena kita nggak ngerti profesionalisme jadi kita kalah sama orang yang sosok profesional gitu. Mereka kayak udah ngerti apa sih kayak workflow sama ya pokoknya kayak untuk cara kerjanya gimana tapi mereka nggak ada skillnya gitu akhirnya berantakan akhirnya isi model semua gitu nah kan itu lagi juga yang pada itu work gitu mereka nggak paham workflownya kayak udah ngerti kerjasama perusahaan kayak gimana mungkin ya maksudnya kayak mereka mungkin dari luar Roblox tapi kayak mereka berusaha belajar Roblox tapi ya karena mereka inexperience jadinya ya fatal lah gitu dan dia bagus beri ganti nama nah yang terakhir tidak menutup kemungkinan kalau kita udah ganti nama 2 kali pertama kan tadi Roblox Indonesia kenapa gue ganti Uri ini mungkin ada yang udah tahu dari belum Uri itu sebenarnya dia
sih karena dulu tuh Roblox Indonesia, karena namanya Roblox Indonesia dulu di Facebook ya. Tapi gue pokoknya satu hari gue kayak ngerasa Roblox Indonesia ini grup gue ini doang gitu, kayak apa namanya dikenal sebagai Roblox Indonesia. Karena gue melihat fenomena di game lain dimana waktu itu Dota sama Minecraft ya, gue lihat Dota Indonesia, Minecraft Indonesia grupnya nggak cuma satu cuy, ada 10 kali di Facebook, 10 lebih dengan nama yang sama gitu kayak gue nggak mau grup gue jadi korban duplikat lah ya, jadi banyak gitu kan. Terus kayak ya udah gue pengen grup gue tuh unik lah istilahnya, walaupun nih tadi tujuannya sama, nggak ada bedanya gitu dari pertama kali kita juga tadi mencontohkan pemain, cuman gue pengen nih grup gue ya unggul lah gitu, maksudnya kayak bener-bener beda dari yang nanti bakalan pakai nama Roblox Indonesia karena pasti banyak gitu, karena gue udah melihat tadi ya di game lain gitu. Udah gue kasih apa ya kira-kira ya, udah gue ambil dari value tadi ya, value-nya kita menyatukan unity, ya udah dari United gitu aja. Gitu sih sebenarnya sejarahnya. Nah sekarang kenapa harus dari nama sebenarnya apa ya? Gue pengen terlihat lebih, gue sama Lilik sih sepakat kayak kita pengen lihat lebih profesional aja sih gitu, kayak apa ya? Bukan kayak perusahaan sebenarnya, lebih ke apa ya? Lebih ke gimana ya? Ya intinya gini sih, gue juga setuju maksud kayak kenapa sebaiknya dari nama, karena pertama nanti kita bakal jadi frontliner lah buat perusahaan-perusahaan yang bakal datang ke Indonesia, mungkin ya bisa jadi dari frontliner. Dan ya di sini kita masih tetap terlihat profesional gitu kan, karena ini perusahaan. Itu yang pertama. Dan kalau semisal kita nggak profesional, kalian belum siap atau apa-apa dan tidak memenuhi ekspektasi mereka, kita bakal dicap buruk gitu. Roblox bakal dicap ya kurang nih gitu. Jadi mereka nggak jadi kurang tertarik lagi gitu buat masuk ke Roblox gitu. Kalau misalkan kita terlihat profesional, kerja kita bagus, ekspektasi mereka tercapai, ya mudah-mudahan makin banyak gitu yang bakal masuk juga gitu. Mereka bakal istilahnya word of mouth lah ke orang perusahaan-perusahaan lain gitu, kayak oh Roblox bagus nih, oh coba aja di Roblox gitu. Jadi jadi kesempatan lebih lagi buat kita kan. Jadi kalau pengen lebih kesannya lebih profesional aja gitu. Karena kita pakai nama Roblox, kita pakai nama Indonesia tuh kayak agak nyuri sih. Ini banget nyuri start banget, dan kayak gue pengennya ya kita namanya tuh kalau bisa apa ya, mungkin mengandung kayaknya sih akan mengandung Roblox gitu loh, maksudnya di nama ke depan. Cuma kita belum tahu ya, gue masih ngobrolin itu nanti ke depan sama nanti dia pakai Mayo yang bakalan datang juga. Kita tunggu aja. iya kamu Itu juga belum tentu kurinya, bisa jadi yang lain. Pokoknya ada instansi di mana ya gue butuh nama itu nggak ada Robloxnya, dan maksudnya ya itu nggak ada Robloxnya lah. Jadi kayak benar-benar di situ kayak where we work gitu, where we apa sih saya menyusun semua ini gitu. Saya bisa jadi ya tadi ya gue bilang, walaupun mungkin perusahaan kayak gue nggak pengen jadi perusahaan yang profit gitu, benar-benar profit gitu, enggak, lebih ke komunitas sih sebenarnya kayak, tapi komunitas yang bisa dilegalkan lah istilahnya, bisa secara hukum diakui secara hukum lah gitu. Karena kita kan kedepannya bakal ada event yang lebih besar ya dari ini. Kalau ini kan tadi gue bilang di video, kalau kedepannya ya gue harapannya akan lebih open, bakalan lebih teratur juga, lebih terstruktur, dan kita tentu akan kerjasama dengan banyak pihak gitu. Kalau kita dicap sebagai komunitas yang legal gitu secara hukum, itu akan mudah banget untuk pengurusan apa segala macam. Kayak kita aja sekarang ya antigen aja jadi pusing gitu kan ngurusnya gitu. Cuma ke depannya ya bisa lebih baik lah gitu. Dengan ya itu tadi kita bisa mengurus secara administratif ke ya tahap negara lah gitu, secara legal gitu. Nah, jadi mungkin bagi orang-orang yang udah lama di URI mungkin ya, gue sering ngomongin proyek mungkin udah pada capek gitu ya. Kalau ada Arif sih pasti dia ngasih tahu ada Arif, ada Ates gitu. Cuman kayak ya ini bedanya dulu sama sekarang ya. Gue dulu ya sering ngomong juga gitu, kalau sekarang kayak ya gue ngerasa sekarang ini gue didukung sama Roblox gitu. Ketika gue jadi IO kayak Roblox tuh mau URI ini berkembang, mau visi gue, mau tujuan gue ini ya dijalankan lah gitu. Gue dulu sebelum ini gue gak disuruh siapa-siapa. Gue bikin URI ya kemauan gue sendiri, gue lanjutin URI juga kemauan gue sendiri sebelum jadi IO ya. Setelah gue jadi IO kayak gue didukung loh. Gue
ya istilahnya ada loh jalannya apa buat gua gitu, buat visi gua di produk. Makanya itu tadi ya, gua sebenarnya di sini kayak mengintegrasikan apa yang gua pelajarin dari program selama ini ke URI gitu. Makanya kayak poinnya udah cukup dua tadi ya, istilahnya kayak kita pengen adain acara, kita mulai dari acara dulu ya, kayak gini gitu. Itu ternyata impactnya luar biasa gitu. Gua ngobrol juga waktu itu sama si Ryan Smith, Time gitu, dan dia meyakinkan bahwa apa namanya ya event itu biasanya kelihatannya kayak cuma yang datang paling cuma 20, 25, but it makes all difference gitu. Kayak sekarang nih, yang datang cuma 15 bisa apa sih gitu, dibandingkan kayak anggota URI sekarang berapa nih? Roblox kayak 200 ribu gitu kan, dibandingkan kayak segini. Tapi it makes all the difference gitu, karena kita di sini ya bakalan saling ya bonding tadi ya, misalnya kita bakalan saling kenal, harapannya saling kenal. Kedepannya setelah acara ini ya kalian tetap lanjut gitu. Apa sih namanya kalau misalkan kalian sharing ngobrol-ngobrol kita tadi kayak bikin simorio gitu. Nanti mungkin kedepannya kalian masih lanjut gitu kayak perbincangan itu, harapannya seperti itu ya, kayak jadi tadi ya apa networking itu percikan gitu, percikan kolaborasi. Nah itu yang kita pengen di acara ini sebenarnya. Karaokean itu di belakang. Udah. Nah itu sebenarnya udah sih, ini yang terakhir. Ya itu sih sebenarnya, jadi kayak harapannya mungkin lu udah pada paham lah dari gue sama Nadiem tadi nyampein apa dan tujuan acara ini apa sih gitu. Pengen kemana arahnya, dari URI tadi udah gue bocorin juga kayak arah URI itu mau kemana. Lebih ke merangkul aja sih sekarang ya URI-nya tuh kayak mungkin tadi ya ada program-program yang tadi gue sebut, tapi overall untuk sekarang ya kita berangkat dari event dulu gitu. Nanti kedepannya kalau ada program-program yang mendukung lainnya, mungkin tadi salah satunya kayak kita nyiapin infrastruktur untuk kerjasama dengan perusahaan. Yang paling itu aja sih kayak ke depannya. Untuk sekarang ya, karena kita juga masih kuliah ya, nanti gua kuliah, si yang masih SMA, si Dili udah mau punya anak gitu. Ya kayak gitu, jadi kita memang masih terbatas juga. Cuman ya gua udah ngasih konsep ini lah kalian gitu, biar kalian paham juga. Biasanya bocoran lah buat kalian yang udah kayak gini. Harapannya sih gitu. Dan nah sekarang sih gue mau apa ya, saya minta feedback lah dari kalian. Mungkin ada yang kayak mau ngasih pesan-pesan nanti yang tadi disuruh Thailand kan gue minta ada apa ya, ada lo nanti selanjutnya deh kalian, aku pengen tahu kayak pandangan lu gimana sih Ya, gue berharap event-event ini bisa diselenggarakan lanjut. Kayak nggak berhenti di sini aja gitu ya. Gue pengen gue lebih banyak deh program dan gue harap komunitas ini nggak putus sampai sini. Dan itu aja sih maksudnya. kayak value-nya tadi sebenarnya value-nya kayak harus dijaga karena benar-benar apa ya, ya saya value-nya aja yang survive selama 10 tahun itu juga luar biasa gitu. Roblox-nya masih ada juga luar biasa, kayak komunitasnya juga masih ada juga luar biasa. Kalian semua yang kayak 2 orang ini udah lama Martin juga ada udah 13 Para Joko lah, Para Joko. ya para Joko juga ya gua nggak nyangka aja para Joko masih hadir gitu. bagus masih hadir gitu, dan ternyata ya dilibatkan gitu di apa current program ya kayak Roxy, terus juga lo juga sering waktu itu ya, walaupun sekarang belum ada lagi apa, tapi kedepannya pasti ya apa yang kemarin juga jadi juri kan seperti event kayak gitu. Intinya masih terlibat lah. Gue seneng banget orang-orang yang udah lama tapi masih terlibat gitu. Gue yang gak suka tuh orang yang udah lama cuma ngecoh-ngecoh doang di Facebook. Kalau gue post apa, gue udah non-aktif gitu, gue udah aktif gitu. Padahal udah pindah gitu kan komunitasnya. Oh ya masalah Discord juga tadi, ya itu Discord lebih Discord URI yang sekarang ya bakalan yang buat kalian gitu. Gue siapin buat networking kalian ke depannya nanti. Kayak ini kan developer camp ya. Walaupun nanti ada Discord tuh masih ada ya developer camp, namanya jadi alumni ya. Alumni developer camp 1 gitu kan. Cuman harapannya orang-orang yang datang ini karena kalian developer terpilih, ya gue pengen undang kalian ke URI untuk ya tetap kolaborasi gitu. Jadi nanti server URI itu ya tujuannya apa ya, untuk kolaborasi gitu. Tapi kolaborasi yang levelnya ya udah high lah gitu. Jadi kayak bisa dibilang kemarin ada 3 komunitas dev ya sekarang ya, Proxy, Index for Maintain. Itu ya saya untuk dapat dulu nih orang-orangnya, nanti akan kita undang ke URI ya untuk yang next level ini gitu ya, nanti akan diajarkan oleh Nadiem juga gitu kan, misalnya kayak yang bisa kalian tangkap lah. Sebenarnya gue pengennya
event organizer lain di dunia gitu. Ada banyak, tadi gue nyebutin ada ratusan. Dan memang kita ada Discord, walaupun sekarang pindah gitu sih. Cuman ya saya kita ngumpul, kita bisa ngobrol, kita bisa kolaborasi, dan gue pengen environment itu hadir di Indonesia gitu. Oleh kalian lah misalnya, kalian walaupun bukan event organizer tapi kayak menurut gue gak perlu jadi event organizer untuk itu karena ya kalian developer gitu. Dengan banyak background, background kalian bisa kolaborasi. Gitu yang gue harapin. Gitu sih. Ada yang mau nanya? Mungkin boleh. Apa aja dia? Apa ya? Tentang Uri lah ya. Cuma jangan tentang diri. Gue pribadi. Apa? Ada yang kan emang pesan-pesan gak apa-apa. Mungkin gobil nih, udah lama nih deh. Lulus. Beneran nih. Ada masukan gitu harapan mungkin yang oke deh yang Uri mungkin udah lama lah gitu pengen ngeliat. Kapan Uri ada acara kerohanian? Lu mau ngebahas siapa? Kita bikin Bicara dulu. ya itu lah ya. Mungkin kalau yang dari jauh nih mungkin ada yang siapa nih? Mungkin orang-orang yang baru kenal Uri kasih terus yang baru. Mungkin ada yang mau nangkepin, mungkin apa? Ada yang mungkin. Cuman ya itu sih Bob, menariknya ya di sini nggak cuma orang-orang yang emang udah lama di Uri ya, kalau udah lama di Uri kayak kalau ini agak baru deh. Cuman ya gue yang baru ini ya harapannya kalian lihat gitu loh, maksudnya kayak ini loh, this is us gitu loh, kayak ini yang kita perjuangin dan harapannya kalian juga makin gitu loh, maksudnya kayak sama-sama di sisi kita lah gitu, berjuang untuk kita di value tadi ya, value ini tadi gitu, dan bisa capai yang tujuan tadi ya. Tujuan kan tadi udah jelas ya, harapannya 2 poin doang, gak ribet-ribet. Kita diakui ini untuk sisi Roblox ya, tapi kan tadi ada juga nanti sempat bahas yang sisi untuk Indonesianya gitu. Jadi dari Roblox ke Indonesia itu berarti perusahaan itu lah yang dari Roblox lah ya. Itu juga kita kejar gitu, mungkin nambah jadi 1 poin lagi. Tapi intinya gitu lah, kita kejar dulu nih gitu, apa namanya, pendukung bahasa Indonesia didukung, karena kalau misalkan bahasa Indonesia didukung dan kita juga rame gitu, itu kan akan menjadi plus ya, mempermudah untuk bahwa melihat apa perusahaan itu bisa melihat Roblox itu berkembang gitu. Karena kan Roblox kan apa adalah ya salah satu dari banyak konsep metaverse yang ditawarkan dunia lah. Saya ada Meta, ada Big Games, begitu lah ya. Jadi ya kita tunjukkan bahwa di Indonesia ini Roblox yang paling berkembang gitu. Itu sih sebenarnya lebih ke situ poinnya. Dari 2 poin itu sebenarnya bisa diturunin juga kayak tadi ya, misalnya ketika 2 poin itu menonjol, perusahaan lain juga akan lihat oh yang aktif tuh yang mana sih gitu, maksudnya metaverse atau yang konsep metaverse, walaupun kan metaverse belum ada, yang mana sih yang maju gitu. Ternyata Roblox itu yang gue pengen sebenarnya. Dari situ, dari sisi luar gitu, dari sisi Robloxnya DT tadi ya gitu. Ya mungkin saya udah sih, itu cuma mau presentasi, walaupun sebenarnya ada lagi tapi menyangkut komunitas Index, tapi itu kayaknya nggak sekarang. Ya ini sini apa untuk kalian yang paling relate sama apa yang kita lakukan sekarang gitu ya, networking, camp ini untuk networking, untuk bonding, dan harapannya work juga harapannya bisa bekerja gitu sih. Dan nggak berhenti di sini, kita pengen ngadain lagi juga gitu, harapannya di sini pas pulang nggak ada yang positif ya. Aduh, serem ya. Waduh. Positif thinking. Thinking ya, Pak. Kita bahasa thinking. Jangan positif thinking. Ya, mungkin sekian dari gua. Kalau ada yang mau nanya di luar sesi, misalnya takut kayak gua orang gitu nanya, langsung aja chat gua. Gak apa-apa yang mau chat di sini. Mungkin nggak berani ngomong langsung ke gua juga nggak apa-apa. Cuma harapan sih kalau bisa ngomong langsung, terutama yang sekamar sama gua. Ya, jadi kayak ngobrol aja gitu, kita masih hari masih panjang ya. Panjang. Habis ini jadi kayak ngobrol aja, kita tuh juga nggak akan langsung tidur sih kayaknya, masih semangat ngomongin hal yang lanjut tentang kapan. Cuman deh kalau misalkan ada pertanyaan, ya jangan takut-takut untuk nyampein gitu. Kalau misalkan lu juga ada
Kan lu pakai tes itu. Ya jadi ini gue nolong dari kayak Starbucks slide-nya. Jadi kayak gitu. Ya makasih banget udah ya walaupun mungkin udah ada yang ngantuk atau nggak apa-apa. Makasih banget udah hadir ke camp ini. Gua Asga undur diri untuk presentasi ya, gue bukan pulang ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya apa? Ini